Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi Agama yang beranggotakan yang pertama Messi Alvini dengan NIM 1930-10839. Saya sendiri Miftahul Reski Ananda dengan NIM 1930-10842. Kami berasal dari kelas BKB semester 5 dengan dosen pengampu Ibu DRA Hadiarni MPD Kons dan Ibu Sri Rahmi Saputri MPD. Baik, di sini kami membahas tentang hakikat perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja. Yang pertama yaitu hakikat perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa remaja adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa. Masa berada dalam peralihan atau di atas jembatan goyang yang menghubungkan antara masa kanak-kanak yang penuh kebergantungan dengan masa dewasa. Selanjutnya, perkembangan agama yang terjadi pada remaja terjadi dalam beberapa aspek. Antara lain, menurut Westerbork, sebagaimana disebutkan oleh Ramayulis adalah A. Pertumbuhan pikiran dan mental. Dalam hal ini, agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya, agama yang ajarannya kurang konservatif, dogmatis, dan agak liberal akan mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja, sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Yang B yaitu perkembangan perasaan. Berbagai perasaan berkembang pada masa remaja. Perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis, akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. Selanjutnya yang C yaitu pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu, karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi. Sangat sedikit remaja yang terpengaruh oleh pertimbangan sosial dalam masyarakat, demikian pula dalam hal agama dan akhirat. Yang D yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Yang E yaitu sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil, dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya yaitu motivasi beragama pada remaja. Adapun motivasi beragama pada remaja diartikan sebagai usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tidak keagamaan dengan tujuan tertentu, atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama. Menurut Miko Syukur, Dister of yang dikutip oleh Sururin dalam buku Ilmu Jiwa Agama menyatakan bahwa motivasi beragama dibagi menjadi 4 motivasi, yaitu yang pertama, motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. Yang kedua yaitu motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Motivasi beragama pada remaja juga dipengaruhi oleh teman-temannya. Dengan demikian, dapat diambil pengertian bahwa motivasi dalam diri remaja adalah bermacam-macam dan banyak yang bersifat personal. Ada kalanya didorong oleh kebutuhan akan Tuhan sebagai pengendali emosional. Ada kalanya karena takut atau perasaan bersalah atau berdosa karena didorong teman-teman satu kelompok. Selanjutnya yaitu tentang sikap remaja dalam beragama. Motivasi beragama dalam diri remaja adalah bermacam-macam dan banyak yang bersifat personal. Ada kalanya didorong oleh kebutuhan akan Tuhan sebagai pengendali emosional. Ada kalanya karena takut akan perasaan bersalah dan pengaruh dari teman-teman di mana ia berkelompok. Setidaknya terdapat 4 sikap beragama pada yang dialami remaja, yaitu yang pertama, percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini dihasilkan oleh didikan agama yang didapat dari keluarga ataupun dari lingkungannya.
melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Cara beragama seperti ini merupakan lanjutan dari cara beragama di masa kanak-kanak, seolah-olah tidak terjadi perubahan apa-apa pada pikiran mereka terhadap agama. Selanjutnya yang kedua yaitu percaya dengan kesadaran. Kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. Yang ketiga yaitu kebimbangan beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada yang mengalami kebimbangan ringan yang cepat bisa diatasi dan ada yang sangat berat sampai kepada berubah agama. Yang keempat, tidak percaya. Salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada akhir masa remaja adalah mengingkari adanya wujud Tuhan sama sekali dan mengganti dengan keyakinan lain. Selanjutnya itu tentang masalah remaja dalam beragama dan solusi alternatifnya. Penyimpangan sikap remaja terhadap agama dalam bentuk ketidakpercayaan mereka pada Tuhan. Semangat keagamaan pada remaja yang berkepribadian ekstrovert sebagai sebab terjadinya semangat khurafi dalam agama. Sikap keagamaan yang menyimpang cenderung didasarkan pada motif-motif yang bersifat emosional yang kuat ketimbang aspek yang bersifat rasionalis. Mereka mengekspresikan perubahan sikap itu dalam bentuk cara berpikir, bertingkah laku, dan amalan-amalan keagamaan dalam hidupnya. Baik tingkah laku itu kelihatan overt maupun tingkah laku yang tidak kelihatan covert. Terjadinya perubahan sikap itu merupakan sebagai akibat dari interaksi atau pengaruh dari lingkungan. Solusinya yaitu satu, memberikan pendidikan agama, kedua, keteladanan keluarga, ketiga, peran sekolah, yang keempat, peran lingkungan sosial. Pengawasan dan perhatian dari keluarga, sekolah maupun lingkungan sosial sangat dibutuhkan untuk membentuk remaja yang bertanggung jawab, cerdas secara kognitif maupun emosional. Sekian yaitu penjelasan materi dari kelompok 6. Maaf jika